Oke, anak-anak, setelah kita lihat video sekilas tadi di PowerPoint ya anak-anak, dapat kita simpulkan bahwasannya Indonesia ini sangat miris ya. Kenapa? Karena Indonesia ini ada di urutan paling atas masalah sampah. Bangga atau tidak? Ya tidak dong ya. Kenapa kita tidak bangga? Karena ini masalah yang jelek ya. Masalah yang tidak harus kita banggakan. Indonesia berada di posisi atas yang terkait dengan pengolahan sampah. Nah, bayangkan anak-anak ya. Kalau ada Indonesia di situ ada di urutan yang teratas terkait dengan masalah sampah. Lantas beberapa tahun yang akan datang apa yang akan terjadi di sini? Ya, bisa saja di daerah kita, apalagi ya di daerah pedesaan sekarang sudah dimasuki oleh orang-orang kota ya. Orang kota lebih suka kepada desa dan sebagainya. Bisa saja sampah di situ akan terus berkembang di situ. Maka apa? Perlu yang namanya pengolahan secara baik terkait dengan sampah. Oke, karena kalau di situ setelah kita lihat dari materi tadi yang ada di PowerPoint, anak-anak dapat kita simpulkan di sini masalah sampah. Tadi banyak sekali, ya. Ada sampah organik dan juga anorganik tersebut, ya. Maka dari situ, ya, kalau kita lihat tayangan di situ, sampah organik itu sampah yang bagaimana? Yang dapat didaur ulang. Contohnya ada di situ kita mengenal ada organik yang dapat terurai, ya. Ada sampah dari kertas. Ada juga apa lagi? Ya, daun kering. Meskipun basah juga sama ya, itu juga termasuk sampah. Daun, apalagi ya sayuran. Nah, daun dan juga sayuran bisa terurai dan juga bisa digunakan sebagai apa? Ya, adalah pupuk, benar sekali. Kemudian anorganik yang tidak bisa terurai adalah plastik. Kemudian ada apa? Perabotan. Perabotan rumah, apalagi ya berkoin ya dan sebagainya. Oke, dari sini anak-anak, kalau kita sudah tahu ya, pastinya di situ ya kita harus mengolah sampah anorganik ini. Yang mana? Kenapa anorganik ini? Karena di sini anorganik ini adalah sampah yang sulit terurai, butuh jutaan tahun untuk hancur. Kalau organik kan mudah ya. Mungkin bisa digunakan sebagai pupuk dan sebagainya di situ. Kalau anorganik ini masih banyak waktu untuk terurai di situ. Sehingga apa? Kita mengenal ada pengolahan sampah. Tadi dijelaskan pada PowerPoint ya, bahwasanya ada 3 cara untuk apa? Mengolah sampah tersebut, atau kita kenal dengan yang namanya 3R. Apa itu 3R? Apa ayo? Ya benar, residu, recycle, apa? Reuse, ya di situ. Jadi di situ anak-anak 3 cara untuk mengolah sampah. Oke, anak-anak, supaya lebih bervariasi, lebih bervariatif, tidak semua di kelas, anak-anak. Kita mungkin ada beberapa waktu di sini ya, ada 40 sampai 60 menit ya. Ayo sekarang kita coba mengamati lingkungan sekitar kita yang ada di sekolah kita ini. Ya, salah satunya di sini kita akan jalan-jalan. Ya, kemana? Ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Jadi kita akan jalan-jalan ke tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah kita. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Oke, kita silakan disiapkan juga alat tulisnya. Jangan lupa alat tulisnya. Kita akan keluar ya untuk mencari bahan ya, sumber diskusi terkait dengan pengolahan sampah atau jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita. Oke, anak-anak, sekarang kita keluar. Yuk. Oke anak-anak, setelah kita amati lingkungan sekitar kita ya, terutama di tempat pembuangan sampah tadi, anak-anak, kira-kira apa yang diperoleh? Senang nggak kira-kira? Ya oke, senang. Kenapa kok senang?
lebih tahu terkait dengan macam-macam sampah. Banyak ya tumpukan ya sampahnya. Ya, kira-kira kalau dibakar aja kira-kira cukup nggak di situ? Apa dampaknya kalau dibakar? Menyebabkan polusi udara, apalagi ya bau tidak sedap, pandangan juga tidak enak. Ya, lantas apa yang harus kita lakukan? Ketika tumpukan sampah yang ada di tempat pembuangan sampah tersebut, anak-anak tahu nggak dari mana? Ya dari kalian sendiri. Ketika kalian makan, sampah kalian yang kalian buang, ya itu kembali ke tempat sampah. Makanya jadi bukan seperti itu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ayo, kira-kira apa? Yang mengurangi terkait penggunaan sampah tersebut. Caranya bagaimana? Ya minimal lah. Ya kalau satu hari kalian mungkin di situ membuang plastik mungkin ya 1 kresek, ya penuh. Ya cobalah kita di sini berusaha membawa bekal dari rumah kita masing-masing. Sehingga apa? Peran tersebut bisa saja untuk mengurangi yang namanya penyebaran sampah. Yang awalnya kalian harus beli jajan, beli snack, ya kalian ganti dengan makanan atau bekal dari rumah masing-masing. Lebih lagi, ya banyak botol juga botol plastik. Sama aja di situ, sama-sama plastik. Ya, nanti juga akan lambat di situ terkait dengan penguraiannya. Lantas apa? Ya benar sekali, yaitu membawa botol air minum dari rumah. Coba bayangkan anak-anak, kalau kalian bawa mineral, ya, beli mineral di kantin di situ, kira-kira botolnya bagaimana? Apa kalian bawa pulang? Pastinya tidak. Apa? Dibuang. Coba kalau kalian bawa, misalkan botolnya dari rumah, merek Tupperware misalkan, ya, kira-kira setelah habis minumannya, kalian bawa pulang nggak? Dibawa pulang. Kenapa? Harganya mahal, ya, nanti cari mama, dan sebagainya. Nah, emang, ya, seperti itu. Sehingga apa? Tanpa kalian sadari anak-anak, di situ kalian sudah berperan penting terkait dengan pengurangan yang namanya sampah di situ. Oke, anak-anak bisa dimengerti ya anak-anak. Nah, seperti itu ya yang dapat jelaskan. Ayo sekali lagi ya, kita berbondong-bondong berusaha. Saya juga mengingatkan saya sendiri dan juga kalian untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman buat diri saya dan juga orang lain. Tepuk tangan dong untuk semuanya.